Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah membahas persamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Kenapa sih kita belajar fungsi kuadrat? Nah, di gambar ini ada jembatan Akashi Kaikyo sama Gateshead Millennium Bridge. Nah, kalau kalian lihat di sini gambarnya itu ada yang jembatannya menghadap ke atas sama menghadap ke bawah. Nah, disinilah penerapan grafik fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat itu suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi sebagai berikut nih. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ingat, dengan a-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nantinya kalau a-nya sama dengan 0, nanti bukan kuadrat lagi, tetapi linier. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola simetris. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat, fx itu dapat diganti dengan y, yang asal mulanya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, nantinya akan menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan x disebut variabel bebas dan y-nya itu disebut variabel terikat. Contohnya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, misalkan y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Caranya gimana sih untuk menggambar grafiknya? Langkah pertama yaitu tentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu y-nya sama dengan 0. Nah, kita mencari titik potong di x, maka y-nya kita sama dengan 0. Sehingga kita menggunakan cara faktorisasi menjadi x plus 1 dan x min 5. Diperoleh x-nya sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan 5. Didapatkan titik potongnya adalah negatif 1,0 dan 5,0. Di mana x yaitu negatif 1 dan y-nya adalah 0. Kemudian titik potong yang kedua yaitu x-nya adalah 5 dan y-nya adalah 0. Langkah yang kedua yaitu tentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu y, maka yang kita samakan 0 adalah x-nya. Sehingga y sama dengan x kuadrat min 4x min 5 didapatkan karena 0 kuadrat min 4 kali 0 itu 0, maka y-nya adalah negatif 5. Langkah selanjutnya yaitu tentukan sumbu simetri dari persamaan dengan cara. Nah, sumbu simetri itu x. X sama dengan min b per 2a. Kita tahu di sini bahwa a-nya adalah 1, b-nya yaitu negatif 4, dan c-nya yaitu negatif 5. Kita substitusikan sehingga min b-nya negatif 4, a-nya 1, yaitu sehingga min 4 per 2 itu 2, min 2. Min 2 sama dengan 2. Nah, untuk mencari y sama dengan min d per 4a. Kita ketahui sebelumnya bahwa rumus diskriminan yaitu b kuadrat min 4ac. Di sini b-nya negatif 4, a-nya 1, dan c-nya negatif 5. Kita substitusikan, kita peroleh nilai y-nya yaitu negatif 9. Sehingga koordinat titik baliknya yaitu masih sama x, y, sehingga 2, negatif 9. Langkah selanjutnya, ini langkah terakhir, kita tentukan beberapa titik bantu. Kalau triknya, kita pilih titik di antara titik potong sumbu x, maksudnya seperti ini. Di sini kan kita peroleh x-nya negatif 1 sama 5. Nah, kita pilih titik di antara negatif 1 sama 5 ini. Misalkan saja kita pilih x sama dengan 1. Nah, x-nya sama dengan 1 berarti x-nya kita ganti dengan angka 1. Sehingga didapatkan 1 kuadrat min 4 min 5 itu sama dengan negatif 8. Sehingga titiknya yaitu, titik bantunya yaitu x, y, x-nya 1, y-nya diperoleh negatif 8. Nah, setelah kita melakukan 4 step ini, kita peroleh titik-titiknya ini, kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini titiknya, titik
X-nya tadi yaitu minus 1,0, di sini yaitu tadi 5,0. Kemudian di sini koordinat titik baliknya tadi yaitu 2, negatif 9. Di sini titik bantungnya yaitu 1, negatif 8. Setelah kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita belajar di sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, ini bagi jadi dua, yaitu nanti kita bisa kategorikan berdasarkan nilai A, dan yang kedua itu berdasarkan diskriminan. Yang pertama dulu, berdasarkan nilai A, itu ada 2, nantinya A-nya bisa lebih dari 0, dan A-nya bisa kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0 gimana? Kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya itu gambarnya seperti ini, berarti dia terbuka ke atas. Kemudian nilai ekstrimnya minimum. Ekstrim itu berarti yang titik puncaknya ini kan di bawah, berarti dia minimum. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0 gimana nih? Nah, kita lihat di sini grafiknya itu menghadap ke bawah dan nilai ekstrimnya maksimum. Nah, nilai ekstrimnya kan paling puncak ini, dia berada di atas, berarti dia maksimum. Kategori yang kedua itu berdasarkan nilai diskriminan. Setelah kita hitung nih nilai diskriminannya, jika D-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti contoh sebelumnya, dia kan memotong di dua titik yang berbeda, yaitu min 2 dan 5 kalau nggak salah tadi. Nah, jadi dia memotongnya di dua titik X yang berbeda. Nah, untuk masih sama, untuk grafik yang lebih dari 0 berarti dia menghadap ke atas. Untuk grafik yang kurang dari 0 berarti dia menghadap ke bawah. Untuk D sama dengan 0, grafiknya itu berarti memotong sumbu X di satu titik aja. Seperti ini gambarnya. Ketentuannya masih sama. Untuk A-nya yang lebih dari 0 berarti dia menghadap ke atas. Dan A-nya yang kurang dari 0 berarti dia menghadap ke bawah. Untuk D yang kurang dari 0, grafiknya itu tidak memotong, juga tidak menyinggung. Berarti dia itu ngambang, terapung. Nah, untuk yang lebih dari 0 A-nya, dia itu disebut definite positif. Dia bernilai positif untuk seluruh nilai X. Kemudian, untuk yang kurang dari 0, dia itu disebut definite negatif. Jadi, dia itu bernilai negatif untuk seluruh nilai X. Contohnya, tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Kita lihat di sini, A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 3, dan C-nya adalah negatif 4. Nah, dari A, kita tahu bahwa A-nya itu lebih dari 0, berarti dia grafiknya terbuka ke atas. Dari D, kita substitusikan ke rumusnya. B kuadrat berarti min 3 kuadrat, min 4 dikali A dikali 1 dikali C berarti dikali min 4. Didapatkan 25. 25 itu lebih dari 0. Maka grafik fungsinya itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi, sifat dari fungsi ini adalah dia grafiknya membuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kita lanjut ke penerapan fungsi kuadrat. Nah, kita disuruh untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Contohnya, misalkan di situ ada soal tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat melalui titik 1, min 4, 0, min 3, dan 4,5. Nah, yang pertama, kita masukkan titik yang pertama dulu. Di sini kan X, Y. Berarti 1, negatif 4. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 4. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita substitusikan di sini, kita peroleh persamaan A plus B plus C sama dengan negatif 4. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan titik yang kedua, yaitu titik 0, negatif 3. Nah, berarti X-nya itu 0, dan Y-nya itu negatif 3. Kita peroleh bahwa C-nya itu negatif 3 untuk persamaan yang kedua.
Lanjut, kita masukkan titik yang ketiga, yaitu 4,5. X-nya itu 4, Y-nya 5. Kita peroleh persamaan 16A plus 4B plus C sama dengan 5. Langkah selanjutnya, kita substitusikan persamaan 2 dan 1. Nah, di soal ini itu kan kita disuruh mencari persamaan grafik fungsi. Sedangkan persamaan grafik fungsi kuadrat itu persamaannya ini, AX kuadrat plus BX plus C. Di persamaan 2 tadi kita udah mengetahui C-nya itu adalah min 3. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu kita mau mencari A sama B. Kita substitusikan persamaan 2 dan 1. Persamaan 1 kan A plus B plus C sama dengan min 4. C-nya itu tadi di persamaan 2 itu min 3. Nah, berarti tinggal A plus B sama dengan min 1. Min 3-nya pindah ruas ke kanan. Min 4 plus 3 itu min 1. Setelah itu kita substitusi persamaan 2 dan 3. Ini persamaan 3. Persamaan 2 itu tadi C-nya adalah min 3, sehingga 16A plus 4B min 3 sama dengan 5. Diperoleh 16A plus 4B sama dengan 8. Nah, caranya gimana untuk memperoleh nilai A sama B? Jadi persamaan 4 dan 5 itu kita eliminasi. Di sini kita hilangkan B-nya, sehingga yang persamaan 4 ini kita kalikan 4, dan yang persamaan 5 kita kalikan 1. A dikali 4, 4A, B kali 4 itu 4B, min 1 kali 4 itu min 4. Yang bawah tetap kali 1. Sehingga jika dikurangkan, negatif 4 min 8 itu negatif 12. B-nya itu hilang. Habis 4A min 16A itu min 12A. Sehingga A-nya adalah 1. Sekarang kita mencari nilai B dari persamaan 4. Kita substitusikan nilai A-nya. A-nya kan 1, berarti B sama dengan min 1, pindah ruas lagi. Min 1, berarti min 2. Udah lengkap, udah dapat A, sudah dapat B dan C. Kita masukkan ke rumus fungsi kuadratnya, sehingga A-nya itu tadi 1, berarti X kuadrat. B-nya min 2, berarti min 2X, dan C-nya itu min 3. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Untuk soal yang versi ini, kita disuruh membuat persamaan jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik lainnya. Nah, berarti menggunakan rumus ini. Jika diketahui 2 titik potong di x, berarti x1 sama x2, dan 1 titik lainnya, kita disuruh membuat persamaan grafik fungsi kuadrat yang baru. Di sini tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan min 3,0 dan memotong y di titik 0,3. Jadi x-nya itu 1 sama negatif 3. Kita masukkan ke persamaan menjadi, nah di sini kan 1 berarti min x1 berarti min 1. Kemudian min 3 berarti min 3 berarti menjadi x plus 3. Nah, kita masukkan sumbu y di titik 0,3. Nah, titik 0,3 ini juga kita substitusikan ke sini. Sehingga menjadi x-nya kan 0, y-nya itu 3. Nah, x-nya kita gantikan 0, dan fx itu atau y itu 3. Setelah kita hitung, kita dapatkan A-nya adalah negatif 1. Nah, jadi kalau soal versi ini, kita hanya mencari nilai A saja. Setelah mendapatkan nilai A, kan di sini x1 sama x2-nya udah diketahui. Berarti kita tinggal mensubstitusikan ke persamaan aja. Menjadi min 1, hanya tadi min 1, x min 1 didapat dari sini, x plus 3 yaitu min 3. Sehingga ini kita jabarkan, x dikali x itu x kuadrat, x dikali 3 itu 3x, min 1 dikali x min x berarti menjadi 2x, min 1 dikali 3 itu min 3. Nah, sehingga fx-nya adalah
min X kuadrat min 2X plus 3. Jadi, persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3. Untuk versi lain dari menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat, jika diketahui titik puncak grafik xp, yp. Jadi ini ada titik puncak dan satu titik lainnya, maka kita menggunakan rumus yang ini. Contoh, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1,9 dan melalui titik 3, min 7. Nah, kita masukkan, ini kan titik puncaknya x, y. Berarti x-nya kita ganti negatif 1. XP ini berarti kita ganti negatif 1, berarti kan min 1, berarti menjadi plus 1. Kemudian YP kita ganti dengan Y-nya 9. Setelah itu, kita juga memasukkan atau mensubstitusikan titik 3, min 7. Nah, di sini kita peroleh 3 berarti x-nya, min 7 itu berarti fx-nya atau y-nya. Sehingga jika dihitung, a-nya itu diperoleh min 1 atau negatif 1. Nah, masih sama untuk versi soal ini, kita juga hanya mencari nilai a terlebih dahulu. Setelah itu, a-nya kita substitusikan. Nah, a-nya tadi kan min 1, berarti min 1 dikali x plus 1, ini kan x min min 1 menjadi x plus 1, YP-nya itu 9, berarti plus 9. Nah, di sini yang kuadrat ini kita jabarkan, x kuadrat plus 2 kali 1 kali x itu 2x, dan 1 kuadrat itu 1. Sehingga fx-nya adalah min x kuadrat min 2x, ini min 1 plus 9. Sehingga fx-nya adalah min x kuadrat min 2x plus 8. Jadi persamaan kuadratnya yaitu fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8. Kalau tadi kita udah belajar tentang membentuk persamaan fungsi kuadrat, sekarang kita langsung ke penerapannya. Contohnya, lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus ini. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum peluru. Nah, jadi kalau udah peluru diluncurkan, itu berapa sih waktu sama tinggi maksimumnya? Yang pertama kita mencari tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum itu diperoleh dari rumus min B per 2A. Oh maaf, ini bukan tinggi maksimum, ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum dicapai pada ini waktunya, T itu waktunya. Nah, di sini kan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya itu yang koefisien dari T. Berarti 40 per 2A. A-nya itu min 5. Berarti 2 dikali min 5. 40 bagi min 10 itu kan min 4. Min 4, di sini ada min berarti 4. Nah, berarti waktu yang diperlukan itu 4 detik. Kemudian kalau Hmax atau tinggi maksimum itu baru menggunakan yang Y, berarti min D per 4A kan rumusnya. Tadi loh yang koordinat titik balik. Jadi ini yang X-nya, di sini adalah Y-nya. Min D per 4A. D itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu 40 min 4 dikali A-nya itu min 5, C-nya di sini kan nggak ada C-nya, berarti C-nya adalah 0 per 4A, 4 dikali min 5. Kalau dihitung, diperoleh 80. Jadi tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Oke, sampai bertemu di materi selanjutnya ya.